Halo semuanya, balik lagi di Figuran bareng gue Putu Reza. Kita ngomongin mainan lagi dan langsung aja bersama gue sekarang. Ini satu kit yang menarik banget dan kayaknya bikin banyak orang penasaran. Nggak lain dan nggak bukan ini dia, Master Grade SD Freedom ya. Gimana orang nggak pada penasaran gitu ya, karena ini adalah line up perdana dari Master Grade SD yang baru. Jadi bener-bener kit yang pertama banget, dan kebetulan atau enggak ya, gue nggak tahu juga. Ini bersamaan dengan peringatan 20 tahunnya si seri Gundam Seed. Makanya selain MGSD ini, kita juga bisa lihat ada MGIX Strike Freedom. Udah ada reviewnya, jadi kalau belum nonton, linknya gue taruh di deskripsi. Tapi ntar aja nonton ya, kalau yang ini udah selesai. Seperti biasa, gue akan bahas dari harganya dulu. Kit ini gue cek di marketplace, mayoritas pada jual di angka 700 ribuan. Angka yang kalau menurut gue, hitungannya itu standar-standar aja, tapi agak mahal juga. Gini, standar dalam konteks emang cukup banyak master grade yang harganya segitu juga, bahkan lebih mahal, itu ada banget. Tapi nggak sedikit juga master grade, khususnya rilisan yang nggak baru-baru amat gitu, apalagi yang udah lama, itu harganya bahkan lebih murah dibandingkan 700 ribu buat yang ini. Apalagi kit ini kan hitungannya bukan master grade skala 1:100 ya. Jelas ini skala baru yang sekalipun judulnya master grade, tapi akan tetap lebih kecil dibandingkan mayoritas lain. Untuk kotaknya sebenarnya dia tuh nggak gede, cuma tebel. Kalau dari perbandingan yang ada di studio sekarang, dia tuh kotaknya mirip sama Figure Standard Amplified Omega Mon X Antibody. Jadi kalau buat dikirim-kirim, menurut gue ini masih enak banget. So langsung aja, ini dia gue kasih lihat hasil jadian nih, si Master Grade SD Freedom. Seperti biasa, gue bikin dengan ala kadarnya, bermodal nipper sama pisau hobi buat ngerapin bookmark, ditempel stiker, dan ini belum di top coat. Impresi pertama gue pas selesai ngerakit, sebenarnya gue kaget. Kaget karena gue nggak expect bahwa MGSD Freedom bakal sebagus ini. Asli, ini tuh cakep banget, yang baru bener-bener bisa diekspresikan dan lu rasain kalau udah ngelewatin proses ngerakit sampai ngeliat hasil jadi langsung. Ini asli bagus banget. Kekurangan pasti ada banget, tapi kalau kadarnya gue bandingin sama kelebihannya tadi, ini sih bisa dibilang sukses banget sebagai project pertama Bandai di lini yang baru. Detail-detailnya itu on point banget. Ini bisa gue tunjukin ya close up dari detail kepalanya, garis-garisnya, bahkan di bagian matanya aja kalau lihat itu ada detailnya. Belum lagi buat yang badan, termasuk ada gimmick kayak buka kokpitnya kayak begini, terus bagian bahunya bisa dinaik turunin ya, yang di bagian warna merahnya nih, kalau yang jetnya di samping nih thrusternya gue tekan dia bisa naik. Ini menurut gue keren banget. Terus kalau kita lihat juga di bagian bawah sampai kaki, detail senjatanya, semua tuh kayak bener-bener dikasih perhatian lebih, dan hasilnya sama sekali nggak ngecewain. Separasi warnanya juga cakep banget, nggak perlu dipertanyakan lagi. Ini udah kelasnya master grade banget. Stiker untuk detailing juga pastinya ada, lumayan cakep. Cuma ini menurut gue cukup disayangkan sih, karena dia pakai stiker bukan water decal ya. Jadi untuk sebuah master grade nggak pakai water decal atau decal ya standar pun, menurut gue cukup disayangkan dan hanya ada stiker. Emang enaknya stiker itu sebenarnya sih simple ya, jadi kita tinggal copot, tempel gitu ya. Cuma untuk beberapa bagian menurut gue stiker seperti ini jadi bikin tampilannya kelihatan kurang oke, apalagi kalau kita lihat dari dekat. Overall tetap sih gue happy banget sama kit ini, puas banget sama tampilannya. Jadi kita sekarang langsung lanjut aja bahas tentang aksesoris sama senjatanya. Di sini sebenarnya cukup standar ya, kayak Freedom lainnya, ada tembakannya, ada shieldnya, terus ada sepasang railgun ya di pinggang yang bisa dilipat-lipat ini. Terus ada cannonnya juga ya, tembakan yang di bagian sayap diumpetin, dan gak ketinggalan pastinya pedang alias beam saber. Nah, yang menarik dari pedangnya ini sebenarnya ada di mekanisme jepit pas lagi nggak dipakai. Jadi itu semacam ada kayak kuncinya gitu di bagian railgun ya, tinggal dijepitin ini. Dan menurut gue bagus banget karena ini kenceng sehingga kita nggak perlu khawatir bakal copot. Jadi bagus banget lah untuk bagian yang satu ini. Habis itu bagian yang sedikit mengecewakan kalau menurut gue adalah kit ini tuh nggak dapet base atau stand. Mekanisme mountingnya menurut gue boleh juga nih, karena dia di bagian backpack nih ya, bisa digeser, terus ada tempat buat nyolokinnya. Kemudian sedikit buat perbandingan ukurannya nih, pasti banyak yang penasaran juga. Master Grade SD ini udah pasti dia lebih besar kalau gue bandingkan sama SD yang standar, tapi dia pastinya lebih kecil kalau dibandingkan sama MG1:100.
Secara build quality, kit ini menurut gue juga udah cukup solid, mantep ya, mayoritas nggak ada yang oglek-oglek gitu, nggak ada yang loose, yang mana nantinya mendukung banget untuk kita pose-posein, karena jadi leluasa nggak perlu khawatir ada yang bakal gampang copot ya. Kualitas plastiknya juga menurut gue oke, nggak berasa mure, dan beberapa cukup gampang dibersihin. Palingan yang gue kurang suka adalah plastik yang warna birunya aja sih, karena beberapa dia agak terlalu tipis, cuman ya kalau kita bisa handle dengan baik ya nggak perlu khawatir bakal rusak atau copot. Kemudian yang menurut gue perlu jadi catatan juga itu adalah sambungan di bagian badannya sama pinggang. Jadi kan yang buat app crunch ini kadang-kadang kalau kita dorongnya terlalu jauh ke depan dia bisa copot ya. Cuman no big deal sih ya, nggak bakal bikin sampai patah segala macem. Masangnya pun juga gampang. Terus untuk ngediriin si kitnya ini sebenarnya dia bisa ya tanpa stand pun bisa, karena dengan proporsinya yang seperti ini kalau kita diriin gitu, kita tinggal tekan sayapnya aja sampai ke bawah, nanti dia udah cukup sebenarnya untuk nge-support si kitnya, jadi nggak perlu pakai stand. So gue tetap akan menyarankan buat beli action base aja supaya kita bisa pakein pose yang keren-keren. Kemudian gue juga pengen ngomongin soal tangannya nih ya. Jadi kit ini dia tuh cuma punya sepasang doang dengan model seperti ini. Jadi jari tengah, manis sama kelingkingnya itu jadi satu ya, bertiga gitu, nggak bisa dipisahin. Sedangkan tunjuk sama jempolnya ini terpisah dan masing-masing. Jadi posisinya tidak fix, ada poin artikulasinya cuma terbatas. Nah yang gue kurang suka sebenarnya di mode seperti ini adalah dia bagian jempol sih khususnya yang gue coba-coba ini agak gampang copot karena dia ada di luar. Jadi mestinya mungkin bisa masuk gitu sama part putihnya ini ya, ditutupin biar nggak copot-copot ke kunci. Cuman ya untuk sekarang seperti itu, sekali lagi no big deal ya, asal nggak hilang bisa dijaga jadi nggak masalah. Terus buat yang mungkin pengen nanya gimana untuk proses ngerakitnya, kit ini kalau menurut gue cukup simple dengan proses yang ala master grade banget, cuma dengan parts yang lebih kecil dan pendek-pendek aja. MGST ini juga punya mekanisme yang menurut gue cukup unik untuk kunci sambungan antar partnya. Jadi ada bagian yang sedikit menonjol kayak gini. Jadi ini fungsinya kayak semacam kunci kalau posisinya dia nggak pas. Artinya nanti partnya itu nggak bakal bisa kita copot. Ada beberapa yang kayak gini dan buat contoh tadi gue kasih lihat yang di bagian bahu sama tangannya. Jadi makanya kalau kita lihat di buku manualnya pas masangnya itu mesti diputar dulu ke arah atas ya. Jadi masangnya kebalik, pas udah masuk baru diputar ke bawah supaya dia bisa kunci. Cuma satu hal lagi nih yang cukup gue sayangkan juga selama ngebikin si Master Grade SD ini adalah walaupun dia yang labelnya Master Grade tapi tidak ada parts yang undergate ya. Jadi buat yang suka mungkin males gitu kan, seneng pasti kita ngeliat undergate tinggal dipotong dibersihin ala kadarnya udah nggak bakal kelihatan gitu. Nggak ada. Emang nggak semua Master Grade itu ada undergate juga sih ya. Cuma untuk sebuah kit rilisan baru apalagi untuk lineup pertama menurut gue sih harusnya udah ada undergate dan nggak di skip. So sekarang langsung aja kita masuk ke bagian yang mungkin juga udah pada nunggu-nunggu, gimana untuk artikulasinya si Master Grade SD ya. Jadi untuk artikulasi ini gue akan bagi dua bagian ya. Jadi dari kitnya sama sayapnya, so gue copot dulu biar enak gitu karena agak mengganggu. Kita mulai dari kepalanya dulu ya. Kepalanya ini menurut gue udah cakep ya. Jadi dia bisa nunduk, dongaknya lumayan tinggi ya, oke banget. Ball headnya miring kiri, miring kanan, nggak masalah, diputar 360 pun dia bisa. Jadi ini udah oke banget. Habis itu kita lanjut ke bagian bahunya. Nah ini bahunya juga cakep sih sebenarnya, karena yang shoulder padnya itu yang di samping kita bisa angkat lumayan tinggi sampai atas. Terus nih bagian flapnya ini juga bisa didorong ya, terus bisa naik turunin ya kayak gini. Dia bisa gue tarik, dia bisa dinaik turunin gini. Terus nih juga bisa diputer-puter ya. Cakep sebenarnya menurut gue shoulder padnya. Oke banget. Belum lagi sama gimmick yang tadi udah sempat gue bahas, dimana ini bisa dinaik turunin yang pinggiran biru sama merah ini ya. Jadi dia apa ya, mechanical spreading sih sebenarnya. Jadi kita tekan satu, yang lainnya juga ikutan gerak. Menurut gue oke. Terus untuk lengannya ya dalam posisi seperti ini setelah gue angkat ke samping itu bisa sampai 90 derajat ya, cakep ya, lurus ke samping. Terus lengan atasnya bisa diputar 360 derajat, nggak masalah. Sikunya oke, artikulasinya cakep. Habis itu sisanya untuk pergelangan tangan atau ya tangannya ini oke, dia pakai ball joint, bisa diputar-putar dan digerakin. Lanjut kita masuk ke torsonya. Di torso ini kita yang tadi gue sempat bilang juga cockpitnya bisa dibuka di dekat mulutnya, bisa digeser. Habis itu untuk app crunch-nya bagus banget ya. Jadi app crunch-nya ini luas banget ya. Sendinya di sini bisa kayak dia mau ke belakang gitu, ke depannya juga cakep banget nih, oke banget. Bahkan
jauh lebih bagus dibandingkan Master Grade Extreme yang kemarin. Ditekuk ke kiri, ke kanan dia masih oke, diputar 360 juga nggak masalah, cuman ini agak gampang copot, so ya lakukan, nggak usah sering-sering lah ya, kalau emang perlu doang, cuma ya itu dia agak sedikit gampang copot. Next, untuk unit yang di pinggang ya, yang skirt di depannya ini, dia bisa dinaik turunin ya, seperti ini, oke banget. Ya, jadi bisa kita sesuaikan sama app crunch tadi, kalau kita butuh ruang lebih ya bisa didorong supaya dia bisa lebih maju. Kalau enggak ya bisa didorong ke belakang. Terus yang ini bisa diangkat ke depan lumayan jauh untuk ngasih ruang ke kakinya kalau mau diangkat. Railgunnya bisa digeser ke belakang seperti ini kalau pengen ya, bisa digeser ke belakang. Untuk yang skirt di belakangnya, penutup di belakang ini juga bisa diangkat lumayan jauh seperti ini, oke banget. Cuma sayangnya yang di bagian belakang ini tidak didukung dengan bagian kakinya yang bisa diangkat ke belakang. Jadi kalau misalnya untuk ke depan kan udah oke nih, nendang ke depannya lumayan lurus, lumayan jauh. Dia bahkan bisa split juga ke samping, cuman ke belakangnya itu sangat-sangat sedikit ruangannya, jadi nggak bisa, kecuali ya paling ditekuk dari dengkulnya doang. So untuk kaki yang ke arah belakang itu terbatas banget artikulasinya. Untuk dengkulnya sendiri dia cakep ya, seperti ini, bisa langsung lihat semacam kayak ada double joint gitu. Dia ada yang geser-geser partsnya. Habis itu untuk ankle pivotnya ini juga cakep, jadi kayak kit-kit yang baru juga, di mana bagian tumit sama telapak kaki depan itu jadi dua parts terpisah, sehingga kalau misalnya kita pengen ngatur-ngatur posisi itu leluasa banget seperti yang bisa dilihat sekarang. Lanjut, sekarang kita ngebahas untuk artikulasi sayapnya. Nah ini dia backpacknya seperti ini, sebenarnya simple ya, dia bisa dibuka tutup sayapnya, bisa didorong ke samping atau mau didorong ke belakang, oke. Dan untuk gimmicknya udah pasti adalah dibuka. Nah ini sebenarnya manual spreading sih, satu-satu gitu ya, bukan yang satu geser semua. Cuma karena partsnya ini rada-rada rapet semua gitu ya, semuanya emang kayak kepres gitu rapet, sehingga kalau kita dorong satu suka kedorong semua ya. Jadi walaupun dia sebenarnya ini manual satu-satu mekanismenya, cuma karena dia rapet aja, makanya kalau kita geser satu bisa kegeser semua. Untuk ruangnya sendiri oke banget nih, bisa kita geser tinggi banget ya. Untuk cannonnya bisa diputar juga, bisa digeser ke depan, bisa diputar ke belakang juga. Pokoknya kita bisa rekonstruksi lah ya, ibaratnya pose-pose yang mungkin kita sering lihat waktu di anime, jadi kayak yang dia nembakin semua gitu ke depan, railgunnya ke depan, itu bisa banget dibikin dengan sangat gampang. Dan backpack pun menurut gue udah cukup solid untuk nopang dan jadi pelengkap dari kit ini. So dengan semua yang ditawarkan sama kit ini, dari proses rakit, gimmick, dan segala macamnya, gue bisa bilang jelas ini adalah kit yang sangat-sangat highly recommended. Apalagi kalau lo emang suka seri Gundam Seed, terutama Freedom, lo wajib sikat sih ini. Ini emang cakep banget ya untuk sebuah kit baru. Jangan remehkan dia yang kecil dan menjadi lineup baru, karena ini untuk produk pertama di lini baru. Ini sukses banget sih menurut gue, karena emang cakep banget. So gue, karena ini masih apa ya, ibaratnya kan masih tahunnya Gundam Seed gitu, gue sih nggak sabar kalau mereka, si Bandai ini ya, dalam konteks ngerilis MGST, mungkin Justice gitu ya, atau Strike Freedom, Infinite Justice, atau Destiny. Menurut gue sih bakal cakep banget ya. Jadi kalau lo emang suka, silakan dibeli, tapi tetap dia ada kekurangan seperti yang tadi gue bilang, kayak nggak ada water decal ya, dia pakainya stiker biasa. Ini menurut gue cukup disayangkan, dia nggak ada action base, ada yang bisa gampang copot sedikit ya, walaupun nggak banyak. Tapi ya di luar itu semua, kelebihannya menutupi kekurangannya. Jadi gue tetap bisa bilang ini adalah kit yang recommended. Harga emang tinggi, jadi ya bisa dimasukin ke wishlist aja, bisa tunggu diskon atau mungkin nanti harganya turun. Jadi nggak perlu buru-buru, tapi tetap ini adalah kit yang recommended. So untuk reviewnya kayaknya segitu aja dulu. Makasih banyak nonton sampai habis. Putri Rizal pamit, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Dan seperti biasa, have a nice day.